Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa kumpul bareng Bapak, Ibu, teman-teman orang muda Katolik, dan pastinya adik-adik yang super semangat di pertemuan lingkungan kita hari ini. Wah, luar biasa ya, bisa melihat wajah-wajah ceria dari berbagai usia di sini. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya selalu kita alami setiap hari Minggu. Tapi mungkin ya, jujur aja sering banget kita anggap sepele. Kita akan bahas soal ritus penutup di dalam misa. Kita bakal sama-sama ngulik makna mendalam yang tersembunyi di balik momen ketika Romo kasih berkat di akhir misa. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kepikiran, apa sebenarnya yang terjadi begitu berkat penutup itu diberikan? Ada satu cerita nyata yang menurut saya keren banget dari sebuah paroki. Jadi ada seorang pemuda yang rajin banget ikut misa tiap hari Minggu. Tapi yang bikin dia spesial itu bukan cuma pas dia duduk manis di dalam gereja. Coba deh, perhatiin apa yang dia lakuin setelah misa selesai. Bukannya buru-buru ngeluarin motor buat pulang atau langsung sibuk main handphone, dia malah jalan pulang sambil senyum sapa tetangga-tetangganya. Dia bahkan ngebantu seorang oma yang kelihatan kesusahan mau nyebrang jalan. Pokoknya ringan tangan banget deh bantu siapa aja yang papasan sama dia. Nah, pas ada yang nanya kenapa dia repot-repot ngelakuin hal-hal kecil kayak gitu, jawabannya simple tapi ngena banget. Dia bilang, setelah misa, saya merasa Tuhan mengutus saya untuk berbuat baik. Wow, cerita ini ngasih bukti nyata ke kita semua kalau Ekaristi itu sama sekali nggak berhenti di altar gereja loh, tapi harus terus hidup lewat perbuatan kita sehari-hari. Apa yang dilakuin pemuda tadi itu sebenarnya bukan sekedar kebiasaan orang baik pada umumnya loh. Malah, itu adalah inti dan tujuan utama kenapa kita kumpul di gereja setiap pekannya. Kita kan sering bilang, yuk berangkat misa. Tapi, tahukah adik-adik dan bapak ibu di sini, kalau kita cek di Katekismus Gereja Katolik, istilah misa itu sendiri asalnya dari bahasa Latin, yaitu missio. Dan tebak apa artinya missio? Artinya adalah perutusan. Jadi, pas kita bilang kita mau ikut misa, sadar nggak sadar kita itu lagi nyiapin diri buat diutus jalanin sebuah misi. Menarik banget kan? Sayangnya nih, kadang kita sering salah kaprah. Kita ngerasa kalau ritus penutup itu cuma formalitas aja. Kayak tanda yang bilang, yes, ibadatnya udah kelar, waktunya pulang dan cari makan. Padahal, menurut ajaran gereja, berkat dan pengutusan dari Romo di akhir misa itu justru kebalikannya. Itu adalah garis start, titik awal dari tugas misioner kita minggu itu. Jadi, Romo bukan lagi ngebubarin kita gitu aja, tapi Romo lagi ngasih semangat ke kita yang habis dipersatukan sama Tuhan Yesus buat sekarang terjun kembali ke tengah-tengah dunia. Biar lebih gampang kebayang nih, terutama buat adik-adik atau oma-opa di sini, coba dibayangin sebuah perlombaan lari estafet, atau momen pas seorang atlet olimpiade lagi nerima api suci. Pas kita maju nerima kobuni kudus, kita itu ibarat atlet yang lagi nerima api suci langsung dari Kristus. Misi kita selanjutnya, ya jadi kayak atlet itu, kita bawa lari api kasih yang terang benderang itu, kita bawa keluar, ngelewatin pintu-pintu gereja buat nerangin dunia luar yang gelap. Intinya kita ini adalah pembawa obornya Tuhan. Terus, rute larinya kemana aja nih? Jelas banget rutenya. Kita mulai ngambil tenaga di altar lewat Ekaristi. Habis itu kita jalan keluar pintu gereja. Dan destinasi pertamanya adalah tempat-tempat terdekat kita. Keluarga di rumah dan teman-teman di tempat kerja atau sekolah. Dari situ, baru deh menyebar lebih luas lagi ke tengah masyarakat. Ini perjalanan rahmat yang nggak ada putusnya. Nah, dari semua rute perjalanan tadi, perhentian pertama itu yang paling krusial loh. Yaitu rumah kita sendiri. Keluarga itu adalah tempat paling utama buat wujudin misi dari gereja ini. Khusus buat bapak dan ibu, peran orang tua di sini benar-benar jadi kuncinya. Kalian itu ibarat misionaris pertama buat anak-anak di rumah. Prakteknya gimana? Nggak usah yang susah-susah kok. Cukup dengan sering-sering luangin waktu doa bareng di rumah. Terus, mau berbesar hati maafin kalau ada yang bikin salah. Dan usahain selalu ngomong pakai kata-kata yang lembut, jangan gampang marah-marah. Kalau tiap hari orang tua nyontohin hal-hal simpel kayak gini, adik-adik dan anak-anak di rumah pasti bakal ngerasa, wah ternyata rahmat Ekaristi itu beneran nyata ya, bikin rumah jadi anget dan nyaman. Tapi ingat, apinya jangan cuma disimpan di rumah aja ya. Tugas kita selanjutnya adalah bawa misi ini melebar ke tempat kerja, sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Gereja kita tuh ngajarin banget kalau persatuan kita sama Kristus lewat komuni, otomatis bakal numbuhin rasa persatuan kita juga sama orang-orang di sekitar kita. Itu ibarat dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Makanya pas kita nerima tubuh Kristus, di dalam hati tuh kayak ada dorongan buat selalu bertindak adil, buat jujur pas lagi jualan atau kerja di kantor. Dan pastinya, jadi lebih peduli kalau ada tetangga yang lagi kesusahan. Percaya deh, ini cara paling sederhana tapi efeknya luar biasa ampuh buat jadi saksi Tuhan di masyarakat. Ada satu kalimat indah banget nih, dari dokumen gereja yang namanya Sacramentum Caritatis.
Di situ ditulis, siapapun yang sungguh bertemu Kristus dalam Ekaristi tidak dapat menyimpannya untuk diri sendiri. Masuk akal banget kan? Bayangin aja kalau tiba-tiba kita nemu mata air yang jernih banget di tengah gurun pasir. Ya kali kita diem-diem aja, nggak ngasih tahu orang lain, pasti kita pengen bagi-bagi air itu. Sama halnya dengan kasih Kristus. Kalau kita beneran udah ketemu Tuhan di altar, rasanya kasih itu bakal luber dan ngalir keluar dari diri kita buat dibagiin ke orang lain. Mustahil banget kita nyimpen anugerah sebesar itu cuma buat diri sendiri. Jadi, setelah ngobrol banyak hari ini, apa langkah konkretnya buat kita semua? Karena sekarang kita udah sadar kalau kita ini adalah atlet pembawa obornya Tuhan, kumpul-kumpul kita nggak akan lengkap tanpa aksi nyata. Saya mau kasih tantangan nih buat Bapak Ibu, teman-teman, dan adik-adik semua. Minggu ini, yuk coba ubah rahmat Ekaristi yang kita terima jadi minimal satu perbuatan baik yang nyata. Boleh apa aja. Mau bantu tetangga dengan hal sekecil apapun boleh. Mau niatin diri buat kerja lebih jujur di kantor, itu juga bagus banget. Atau buat yang di rumah, coba kasih ekstra kesabaran dan kesetiaan buat keluarga minggu ini. Jadikan setiap senyum dan kepedulian kalian sebagai perpanjangan langsung dari Ekaristi di gereja. Sebagai penutup pertemuan lingkungan kita kali ini, saya mau nitip satu pertanyaan buat Tibo Pulong. Coba renungan ini baik-baik ya. Bagaimana rahmat Ekaristi hari ini akan mengubah tindakan Anda saat melangkah keluar dari pintu gereja nanti? Nanti pas hari Minggu dengar Romo bilang, "Pergilah, kamu diutus." Langsung ingat ya sama cerita pemuda yang senyum dan bantu orang nyebrang tadi. Ingat kalau di tangan Anda sekarang ada obor api yang lagi nyala terang. Mari kita hening sejenak, resapi pertanyaan ini, dan siap-siap bawa terang Tuhan kemanapun kita pergi minggu ini. Tuhan memberkati perutusan kita semua.